Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gejala alam atau bencana alam yang ada di Indonesia. Perhatikan penjelasan berikut ini. Sebenarnya, apa sih gejala alam itu? Gejala alam adalah keadaan atau peristiwa yang tidak biasa disebabkan oleh alam. Gejala alam bisa kita sebut juga dengan bencana alam. Gejala alam berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, bencana alam atau gejala alam alami, yaitu bencana yang disebabkan oleh alam. Contohnya ada gempa bumi, tsunami, El Nino, gunung meletus, dan sebagainya. Yang kedua, bencana alam karena perbuatan manusia, yaitu bencana yang terjadi dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Contohnya banjir dan tanah longsor. Ada beberapa gejala alam yang ada di Indonesia, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Mari kita pelajari lebih lanjut. Gejala alam pertama yang ada di Indonesia adalah gunung meletus. Gunung yang dapat meletus adalah gunung berapi yang masih aktif. Di Indonesia ada banyak gunung berapi yang masih aktif. Di antaranya ada Gunung Kelut, Gunung Merapi, dan Gunung Krakatau. Gunung berapi dapat meletus karena adanya gerakan magma dari perut bumi dan keluar melalui permukaan bumi. Ciri-ciri gunung akan meletus. Yang pertama, naiknya suhu udara. Yang kedua, mata air mulai surut. Yang ketiga, tercium bau belerang. Yang keempat, binatang mulai turun dari gunung. Gejala alam atau bencana alam yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi karena adanya pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Gempa bumi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng permukaan bumi. Gempa tektonik ini adalah jenis gempa yang sering terjadi di Indonesia. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas dari gunung berapi. Gempa ini biasanya terjadi ketika gunung berapi akan meletus. Yang ketiga adalah gempa tanah runtuh. Gempa tanah runtuh adalah gempa karena runtuhnya tanah. Gempa ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pertambangan. Gejala alam yang ketiga adalah tsunami. Tsunami artinya adalah gelombang ombak lautan. Penyebab terjadinya tsunami adalah gerakan tiba-tiba terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut. Perubahan bentuk dasar laut disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, dan longsor di dasar laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Yang pertama, air laut surut secara tiba-tiba. Yang kedua, terlihat gelombang tinggi berwarna hitam tebal di garis cakrawala. Ketiga, terdengar ledakan dari dalam laut. Tanda-tanda tsunami selanjutnya adalah terdengar suara gemuruh akibat pergeseran lapisan tanah. Terakhir, tercium bau garam, amis atau belerang yang sangat menyengat. Gejala alam yang keempat adalah banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya, menggenang, dan mengalirnya air ke daratan. Penyebab dari terjadinya banjir itu dibagi menjadi dua, yaitu karena sebab alami dan karena sebab ulah manusia. Penyebab alami dari terjadinya banjir. Pertama, curah hujan yang tinggi. Kedua, erosi atau pengikisan tanah. Yang ketiga, posisi wilayah yang lebih rendah. Yang terakhir, naiknya air laut ke permukaan. Sedangkan ulah manusia yang dapat menyebabkan banjir itu ada 4. Pertama, karena penggundulan hutan. Kedua, karena kerusakan daerah aliran sungai. Ketiga, bangunan beton dan jalan beraspal yang banyak. Terakhir, membuang sampah sembarangan ke sungai. Gejala alam yang kelima adalah angin topan. Angin topan adalah angin yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum.
Penyebab dari terjadinya angin topan. Yang pertama, udara yang sangat panas. Ketika udara panas, maka atmosfer bumi akan menerima suhu panas yang lebih besar. Namun, tekanan udaranya rendah. Karena perbedaan inilah akan menimbulkan sebuah pusaran angin yang disebut dengan angin topan. Yang kedua, karena penguapan air laut. Penguapan air laut yang berlebih akan menimbulkan pembekuan. Dari pembekuan ini akan menyebabkan pusaran air yang mempunyai kecepatan tinggi. Yang ketiga adalah tekanan udara. Ketika tekanan udara mengalami perbedaan, maka akan membentuk sebuah pusaran angin. Tanda-tanda akan terjadinya angin topan. Yang pertama, adanya peningkatan suhu udara. Yang kedua, binatang mulai bergerak menjauh. Yang ketiga, muncul awan dalam bentuk tertentu. Yang keempat, angin yang bergerak sangat cepat. Gejala alam yang keenam adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa jatuhnya tanah, batuan, atau material batuan keluar dari lereng. Penyebab utama dari terjadinya tanah longsor adalah hilangnya daya rekat permukaan tanah. Selain itu juga disebabkan oleh erosi, hujan yang lebat, beban berlebih, dan getaran atau gempa bumi. Tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Yang pertama, muncul retakan di lereng. Kedua, mata air mulai muncul tiba-tiba. Ketiga, air sekitar lereng menjadi keruh. Keempat, penurunan permukaan tanah. Dan yang kelima, tebing rapuh dan kerikil berjatuhan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah macam-macam gejala alam yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui gejala alam yang ada di Indonesia, diharapkan kita nanti bisa lebih berhati-hati ketika menghadapi gejala alam tersebut. Cukup sekian dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.